Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudya Rusman beserta teman-teman. Di sini kami siap membantu ujian kinerja dari Bunggawan Ribati yang akan dilaksanakan pada Kamis 1 Desember 2022. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gawan Ribati. Saya guru BK di SMA Negeri 10 Pandeglang. Kali ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa PPG 22-00-39-22-81-00-14. Hari ini, Kamis 1 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja dengan layanan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan duduk. Udah nyaman? Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir di kegiatan hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan satu rangkaian bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok kali ini topiknya adalah tentang komunikasi interpersonal. Tujuan pembelajaran kali ini adalah harapannya kita dapat berkomunikasi baik verbal dan non verbal sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik, baik dengan teman sendiri maupun dengan orang lain, terutama ketika berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah, ya. Karena dari yang ibu lihat nih, pengalaman ibu lihat masih banyak siswa-siswa di SMA 10 ini yang komunikasinya masih kurang baik, terutama non verbalnya. Banyak banget anak-anak yang komunikasinya itu non verbalnya kurang dipakai, terutama tatapan, kontak mata. Jadi ketika ngobrol dengan guru tuh masih aja gini aja mulu. Nah, padahal komunikasi nonverbal itu terutama kontak mata sangat penting banget karena hal itu menandakan kita memberikan perhatian dan juga menandakan kalau kita menghargai, ya. Nah, oke, sebelum kita menginjak ke kegiatan itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, berdoa ibu pimpin, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum itu, ada yang udah tahu belum nih bimbingan kelompok itu apa? Ada? Belum. Oke, ibu jelaskan sedikit. Bimbingan kelompok itu layanan bimbingan yang menggunakan dinamika kelompok, memanfaatkan dinamika kelompok. Kalau misalnya di kelas namanya kan bimbingan klasikal, banyakan tuh anggotanya. Tapi kalau bimbingan kelompok itu hanya sekelompok orang saja. Oke? Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendiskusikan satu topik tertentu, seperti yang kita bahas hari ini adalah topik komunikasi interpersonal itu. Nah, ibu harapkan nanti kalian setelah mendapatkan materi ini bisa berkomunikasi secara baik, bisa berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, dalam kegiatan kali ini ibu harapkan semuanya bisa terbuka mengemukakan pendapat masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi tetap harus masih dalam aturan berkomunikasi, ada norma-normanya, ya. Coba kalau kita berkomunikasi harus seperti apa?
pada ini bicaranya jangan kasar. Nah, nggak boleh rasis, nggak boleh kasar, sopan, tetap digunakan meskipun harus terbuka. Selanjutnya di sini apapun yang kita bicarakan di sini diharapkan tidak keluar dari kelompok ini, ya. Jadi hanya untuk konsumsi kita pribadi aja ya. Di sini segini, nggak boleh kita omong-omongin di luar kegiatan ini, paham? Nah itu. Selanjutnya kegiatan ini nanti akan berlangsung sekitar 45 menit, 1 jam pelajaran. Bisa diikuti dengan baik? Bisa. Sebelum menginjak kegiatan inti, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, Ibu mungkin ada beberapa teman yang belum kenal, silahkan kita kenalan dulu. Kenalannya dengan cara begini, sebutkan nama panggilan saja, biar nanti nggak terlalu panjang, dan 1 sifat unik dari diri kalian masing-masing. Nih, misalnya, Ibu, perkenalkan nama saya Gawan, saya anak keempat. Terus nanti ke samping nih, nanti yang di samping Ibu mengulang nama Ibu dan yang Ibu ucapkan tadi, dan menyampaikan namanya dia beserta sifat uniknya dia. Paham sampai sini? Paham. Oke, mulai dari mana dulu? Sini. Di sana, Bu. Di sana. Oke. Oke, dari Tasya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya, saya dari kelas 11-1. Sifat saya yaitu emosian. Panjang banget loh. Nah, perkenalkan nama saya Tasya, saya dari kelas 11-1, sifat saya emosian. Ayo, Agni harus ingat, Hasbi paling ujung harus lebih ingat lagi. Ayo. Nama Dari Tasya dulu diulangin. namanya Tasya dari kelas 11-1. Sifat yang uniknya itu emosian. Perkenalkan, nama saya Ica. Sifat saya hampir sama Tasya, pemarah gitu. Wah, pemarah. Gampang emosi. Gampang emosi. Silakan. Namanya Tasya, kelas 11-1, sifatnya emosian. Namanya Ica, sifatnya pemarah. Nama Ocha, sifatnya Bodoh amatan. Namanya Tasya dari kelas 11-1, sifatnya emosian. Namanya Ica dan sifatnya pemarah. Namanya Ocha, sifatnya bodo amatan. Nama saya Ina, sifatnya lemot. Sekarang ayo. Oke, yang ini namanya Tasya dari kelas 11-1, sifatnya itu emosian. Yang kedua itu namanya Agnia atau Ica dari kelas 11-5, sifatnya juga sama, emosian. Ih, enggak, tadi aku tuh Pemarah, pemarah emosian. Yang ini namanya Ocha dari kelas 11-1, sifatnya bodoh amat. Ini yang namanya Ina kelas 11-1, sifatnya apa ya? lemot. Nah, terus Alhamdulillah. Kenalkan, nama saya Pramita Rusman dari kelas 11-5. Sifat saya itu adalah semangat dan berapi-api. semangat berapi-api. Nama itu Nama itu. Tetasa, sifatnya emosian. Nama itu namanya Teh Ica, sifatnya pemarah. Nama itu namanya Teh Ocha, sifatnya bodoh amatan. Yang itu namanya Teh Ina, sifatnya lemot. Yang ini namanya Pramtian, sifatnya semangat, selalu semangat. Nah, nama saya Ocin, sifat saya jarang serius. Humoris. Jarang serius. Ayo Ya, Hasbi. itu Tasya, yaitu sifatnya itu emosian. Yang selanjutnya itu namanya Teh Ocha. Ya, mohon maaf, itu namanya Teh Agnia. Sifatnya itu pemarah. Terus selanjutnya itu Teh Ocha, yang sifatnya itu bodoh amatan. Nah, selanjutnya itu Teh Ina, yang sifatnya itu lemot. Selanjutnya itu Kak Pram, yang sifatnya itu semangat. Nah, terus yang di samping saya itu Kak Ocit, yang sifatnya itu Gak bisa serius. nggak bisa serius. Nah, dan perkenalkan, nama saya Hasbi Ariata, kelas 11-8. Saya ini mempunyai sifat pendiam. Pendiam. Beneran pendiam. Oke, terima kasih banyak atas perkenalannya. Ibu ulangi ya. Di sini Tasya, Ica, Ocha, Ina, Pram, Ocit, sama Hasbi. Benar? Iya. Iya. Nah, sebelum itu Ibu akan
kasih tahu dulu nih tugas kalian sebagai apa dan tugas ibu di sini sebagai apa. Tugas ibu di sini adalah sebagai fasilitator, jadi yang mengarahkan kegiatan. Sedangkan tugas kalian di sini sebagai anggota kelompok yang tugasnya adalah mengikuti arahan dan berdiskusi dengan saksama. Sebelum kita menginjak acara inti, nah di sini ibu akan menjelaskan dulu rangkaian proses kegiatan kita hari ini mau apa. Ya, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan cara bermain puzzle. Nah, bermain puzzle, ada yang tahu puzzle kita gimana? Tahu kan? Nah, kita nyusun gitu ya, nyusun puzzle. Nah, setelah itu nanti setelah menyusun kita berdiskusi tentang dari apa yang kita susun. Setelah itu nanti kita akan setelah berdiskusi menyampaikan pendapat, setelah itu menyimpulkan dan kita akhiri kegiatan. Sampai sini paham? Bisa dimengerti? Siap untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik? Siap. Mulai sekarang? Mulai sekarang? Iya. Oke. Kita lanjut ke kegiatan intinya. Di sini kita akan menyusun puzzle, tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu nih. Baiknya kelompoknya campur cewek cowok atau cowok cowok? Campur, Bu. Campur. Ya udah gini aja, berarti karena ada dua perempuannya, berarti 2 perempuan 2 perempuan, laki-lakinya terbagi. Pram mau sama siapa Pram? Kelompoknya Tasya atau kelompoknya? Bagi 2. Bagi. Oh si Pram dibelah 2. Boleh. Mau Pram? Agak mau. Sok. Sok bagi. Mau di mana? Pasti mau sama siapa? Sini apa di sana? Saya mau di sini, Bu. Oh ya udah. Pram mau di sini, Bu. Oci di sini, Pram di sini. Berarti Hasbi. Di sini aja, Di sini aja. Oh Hasbi di sini. Ibu punya 2 puzzle. Puzzle-nya yang sama, puzzle-nya beda tapi potongannya sama. Di sini tugas kalian adalah menyusun puzzle-puzzle ini. Nanti ada 3 kali kita main puzzle. 2 menit pertama kita nyusun puzzle, akan tetapi tidak ada komunikasi verbal maupun non verbal. Verbal itu ucapan, non verbal itu sentuhan, tatapan, sentuhan, itu namanya non verbal. Itu 2 menit pertama. Nanti selesai 2 menit berhenti, stop. 2 menit kemudian boleh melakukan komunikasi hanya non verbal. Paham? Nanti 2 menit kemudian selanjutnya baru komunikasinya verbal dan non verbal. Kita lihat perbedaannya. Sampai sini paham? Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Oke, kita atur dulu menitannya. Jangan dulu dimulai dulu ya. Pak, kita cek dulu aturan waktunya. Ya, menit kedua boleh toel-toel tapi nggak bisa ngomong. Siap? Sudah bisa dimulai? Ingat aturan pertama, tidak boleh ada komunikasi verbal dan non verbal. Kalau misalnya terjadi kecurangan, silahkan dikabari. Oke, bisa dimulai? 1, 2, 3, mulai. Gimana kelompok yang ini? Coba lihat. Oke, waktunya 2 menit pertama habis. Gimana? Refleksinya setelah menyelesaikan puzzle pertama, ada kesulitan? Susah, Bu. Boleh satu-satu, dari siapa dulu?
Sok, boleh. Jadi yang pertama, kalau tidak ada komunikasi agak sulit sih dalam bekerja kan. Apalagi nyusun pelajaran kayak gini kan, kalau misalkan sendiri-sendiri kan beda pemikiran. Oh, Jadi gitu. agak susah. Oke, sekarang dari kelompok kedua. Siapa? Ada yang mau ke sini, ada yang mau ke sana, Bu. Jadi nggak ada komunikasi berbicara itu. Oh iya, jadi tangannya ada yang separuh ke sini, separuh ke sini. Akhirnya bentrok, gak tersusun. Oke, sekarang coba kita pakai komunikasi non verbal saja. Jadi boleh tukeran sama temennya. Ya, oke. Sekarang diacak dulu dong puzzle-nya. Boleh, tumpahin. Kita mulai menit kedua. Belum Pram, belum. Belum juga mulai. Ini Pram lawak banget ya emang ya. Oke. 2 menit selanjutnya. 1, 2, 3, mulai. Oke, waktunya habis. 2 menit kedua. Ada yang mau ngasih tanggapan dari 2 menit kedua ini? Pram lagi? Iya. Bosan rasanya, yang lain atuh. Hasbi. Hasbi, boleh Hasbi. Iya Bu, karena yang menit kedua ini ada kemajuan, yaitu kemajuannya dikarenakan yang tadi tidak ada saling berkomunikasi, terus yang di menit kedua ini adanya berkomunikasi, jadi gampang kita dalam menyusun ini gitu apa? Puzzle. Puzzle-nya. Ya. Oke, ya. Meskipun komunikasinya hanya sebatas nonverbal ya, jadi ada kemajuan. Kalau kelompok 2 nih, coba lihat. Kalau dari kelompok 2 hampir sama sebenarnya kelompok ada kemajuan karena adanya komunikasi nonverbal. Tetapi ya walaupun ada komunikasi, ada itu yang Masih belum selesai juga ya. Tapi menyusun susah kalau nggak sambil ngomong. Oh iya bener. Nah susah kalau misalnya kita masih cuma komunikasi nonverbal doang ya. Tapi kemajuan ya, nyusunnya sekarang udah berapa puzzle yang tersusun coba? 7. Ya sekarang 7 puzzle yang sudah terangkai, terlihat polanya sudah terlihat. Oke, kita lanjut ke 2 menit terakhir. Belum mulai ya. Nah. Boleh ditumpahin. 2 menit terakhir. Siap. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Boleh dong sekarang mah, mulutnya bisa nggak dikunci lagi. Ini 11 ini 11 sana. Ih, salah, Pak. Oh iya, maaf. Ram, pelan-pelan Ram. Kotak tuh. Ini badannya. Waktunya sekarang udah di 24 detik. Itu Pram di sini nih. Pelan-pelan. Ayo kelompok ini, kelompoknya Tasya nih. Enggak. Tangannya nyusun sama apa itu? Panci itu Cid, bagian apanya sih? Tangan si itu, nah berarti di sebelah situ. Tangan si coklat itu, mukanya kan coklat. Wah, selesai. Di menit ke 58 kelompoknya Pramtian. Sekarang kelompoknya Tasya, silahkan diselesaikan. Masih ada waktu. Nah, itu di sebelah situ. Mana lagi? Alhamdulillah, selesai. Kelompoknya tadi Pramtian selesai di menit 58 detik. Ya, kalau misalnya kelompoknya Oci tadi selesai di 1 menit 32 detik. Tapi dua-duanya terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Oke. Nah, oke.
dari apa yang telah kita susun tadi, ada yang ingin ngasih feedback dari permainan yang tadi dulu? Ada? Feedback? Siap? Oh iya, boleh Pram. Majuan Pram sedikit, geser. Nah, sip. Jadi yang pertama dalam permainan ini itu yang pertama kita itu harus menggunakan komunikasi yang baik antar kelompok tuh. Antar Dimana- kelompok, iya, antar anggota. antar kali. anggota ya, Ya. antar anggota. Dimana kan kalau kita berkomunikasi dalam permainan ini otomatis akan lebih cepat ya. Yang pertama kan tadi itu kita kan nggak berkomunikasi dengan baik, jadi kan kita jadi pola pikirnya berbeda-beda, nggak satu tujuan, jadinya agak susah buat menyusun gambar tersebut. Sedangkan dengan cara yang tadi yang terakhir kita kan komunikasi secara fisik, juga komunikasi secara sosial kan tadi di mulut ya, Iya, berbicara. segi mulut. ya, berbicara. Yang pertama gambar itu akan disusun lebih cepat, jadi terkonsep gitu Bu. Iya. Jadi terkonsep gambarnya lebih cepat disusun. Jadi karena kita punya tujuan yang sama Iya. untuk menyusun, jadi bisa Biar kurang. orang lain juga mengerti gitu. Maksudnya ini kayak gini, ini kayak gini. Iya, good sekali. Terima kasih banyak, Pram. Iya. Nah, sekarang, berarti kalau kita berkomunikasi nih, berkomunikasi satu sama lain, misalnya Tasya mau komunikasi dengan Hasbi, berarti butuh apa aja nih ketika kita berkomunikasi dengan orang lain? Unsur komunikasi itu berarti harus ada apa aja? Orang Ya, boleh. orang yang menyampaikan atau komunikasi, orang yang merespon atau komunikasi sama media, terus respon dari orang tersebut, orang yang kita ajak Mengajak berkomunikasi. komunikasi. Oke, tadi yang pertama katanya ada komunikator. Komunikator itu berarti kan orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan. Terus ada juga yang kedua tadi apa Hasbi katanya? Komunikan. Apa komunikan itu? Komunikasi itu Penerima informasi. Yang ketiga ada apa? Ada pesan. Pesan. Boleh pesan dulu, boleh media dulu. Ada pesan dulu. Jadi pesan itu ya biar tadi kata Pram, tujuannya apa? Ketika Ya. pesannya jelas, nanti jadi komunikasinya juga enak ya. Ya, Bu. Nyambung satu sama lain. Yang keempat tadi ada Media. media. Media itu apa? Media. Kayak alat tuh, alat penghubung. Alat penghubung. Contohnya ini kan? Media. Contohnya tadi kita pakai caranya gitu. media mah caranya, alat yang untuk kita berkomunikasi. Sekarang kan handphone bisa, terus misalnya Dari permainan juga tadi kan. permainan juga bisa. Nah, itu salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi. Terus yang terakhir ada apa? Ada respon. Ada respon. Respon itu gimana maksudnya? Tanggapan dari orang yang kita ajak ngomong. Nah, iya. Coba kalau kita lagi ngomong sama orang nggak ditanggapi, Sakit sakit hati, hati, Bu. sakit hati. Yang satunya ajak ngomong ternyata Iya. Yang Gak satunya aku direspon. nggak direspon. Nah, oke. Kira-kira nih, kalau misalnya sudah bermain ini yang tadi, fungsi komunikasi itu untuk apa sih? Memudahkan kita. Mempermudah, Bisa ada tugas itu iya masalah. mempermudah masalah. Menyelesaikan. 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 Mempermudah dengan menyelesaikan dokumen masalah. dengan komunikasi bisa mempermudah. Kalau masing-masing mah susah gitu. Bisa, oke. Dari permainan tadi juga bisa terlihat ya, ketika misalnya kita nggak ada komunikasi jadi lebih sulit nyusun puzzle-nya. Tapi setelah dipakai komunikasi Lebih mudah. lebih mudah. Nah, itu salah satu fungsi komunikasi, yaitu Iya. untuk menyelesaikan masalah. Salah. Oke, tadi kita sudah bahas fungsi komunikasi itu untuk apa. Tadi katanya untuk apa tadi? Menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah. Terus tadi untuk Berinteraksi. berinteraksi. Sekarang ketika kita berinteraksi nih, kira-kira apa sih hambatannya ketika kita mau berinteraksi dengan satu sama lain itu? Ibu, boleh ya, Cak? Ada persepsi ini ya, saling bertukar ini pendapat gitu. Ini mah kayak tadi puzzle, yang ini mah tangan, yang ini mah kaki, jadi saling lempar gitu. Sama ada bahasa. Bahasa apa bahasa maksudnya? Bahasa itu kita harus mungkin bahasa Indonesia biar paham semua, kan yang ini mah misalnya bahasa Sunda, bahasa Inggris, jadi nggak paham, jadi satu bahasa yang baku gitu ya. Sama Lagi kira-kira pengalaman Kenapa pengalaman? pengalaman juga harus sama gitu, harus sama. Terus sama apa ya, Apalagi coba bahasa, udah. Terus katanya tadi persepsi, pengalaman, ada ada emosi, Nanti ada emosi. juga. Nah, emosi. Kayak sikap, lebih ke sikap gitu. Nah, udah. Kalau emosi itu bisa ada yang menjelaskan nggak? Emosi itu maksudnya apa?
kok emosi bisa jadi salah satu penghambat dalam komunikasi sih? Bisa Bu. Boleh siapa? Oci, boleh sih. Bu, kalau misalnya kita ingin berkomunikasi, kita harus ke orang yang benar-benar apa ya, tidak emosi gitu. Kalau kita berkomunikasi dengan orang emosi, ya kalau ditanya ya pasti marah dia Bu. Oh iya bener ya. Coba kalau misalnya orang lagi marah-marah kita tanya, Iya, tuh marah. ya di cara kanan ya. Harus kita yang mau menyampaikan komunikasi harus melihat sesuai keadaan. Nah, pinter harus lihat keadaan dulu yang si penerima itu. Bener. Nah, kalau gitu nih kira-kira ketika komunikasi perlu nggak sih kita komunikasi nonverbal itu digunakan? Perlu. Untuk apa? Untuk orang boleh, jangan keroyokan. Siapa boleh? Boleh. Kayak kontak mata. Kontak mata. Terus tangan juga untuk Sentuhan. sentuhan. Tapi jangan berlebih ya. Kalau misalnya ngobrol gini aja nanti malah ini kenapa? Gitu. Gitu ya. Tapi tetap lihat-lihat kalau misalnya sama laki-laki mungkin sama perempuan nggak enak juga ya kalau misalnya yang tuh misalnya dipegang pundaknya, ih gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya sesama perempuan atau laki-laki, sesama laki-laki, awas perampok. Ya Bu, ya. Jadi maksudnya sentuhan juga digunakan, tapi Ya. tidak berlebihan. Untuk apa? Untuk memudahkan Orang bisu, ngobrol dengan orang bisu. Kalau ngobrol dengan orang bisu gimana? Iya, suka pakai isyarat. Nggak bisa gini ya. Kayak caranya gini. Maksudnya Bu. untuk menunjukkan juga sih Bu kalau ada barang tuh gitu kan. Ya, benar. Selain itu juga mungkin Ibu memperjelas sedikit ketika kita ada sentuhan, jadi dan kontak mata itu bisa. Kalau kontak mata kan otomatis untuk bisa saling menghargai ya. Iya. Coba kalau kita komunikasi sama orang tanpa ada kontak mata, asal dihargaan lah ya. Iya. Nah, terus yang kedua mungkin sentuhan. Tanda memberikan perhatian. Oh iya yang sabar ya misalnya. Oh iya yuk kita ke sana. Jadi ada sentuhan dan ada kontak mata itu sangat penting. Oke, tadi sudah dijelaskan mulai dari aspeknya apa, unsur-unsurnya apa, fungsinya komunikasi untuk apa, hambatannya apa. Nah sekarang yang paling penting itu poinnya gimana sih caranya biar kita bisa berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain? Harus seperti apa kira-kira? Bu, Boleh, Ocit. ada kontak mata. Kontak mata. Terus harus kita artikulasi kejelasan gitu. Kejelasan. Terus ekspresi juga. Itu ekspresi. Tata bahasa harus apa ya, jelas. Terus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas gitu. Oh, nah iya. Jelas, singkat, dan padat. Oke, yang pertama kan tadi kata Ocit ada tatapan kontak mata. Kontak mata itu tahu semua ya, kontak mata itu apa. Terus yang kedua katanya ada artikulasi. Jadi kalau misalnya mau ngomong i ya i, kalau o ya o. Jadi jangan sampai belibet. Kalau belibet nanti mungkin juga jadi yang diajak komunikasinya bingung. Yang ketiga tadi ada ekspresi. Nah, ekspresinya kayak gimana coba? Ekspresi itu kayak mimik muka. Mimik muka benar. Ekspresi Yang wajah. nah benar. Maksudnya kan apa gitu ini. Apa? Kenyataannya. Oh, Iya. tanya, kamu nanya. Kalau misalkan marah ya marah ekspresinya. Nah, iya benar. Kalau yang keempat tadi ada Tata bahasa. tata bahasa. Jadi sesuaikan tata bahasanya ya. Kalau misal beda nggak ketika kalian berkomunikasi dengan guru dan berkomunikasi dengan teman? Beda. Untuk apa? Biar lebih sopan juga kepada Biar guru. lebih sopan. Jadi kalau sama teman nggak sopan. Sopan tadi biasa aja kan. Tapi- Lebih ke santai gitu. Santai, ya benar. Yang terakhir tadi ada bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jangan ngayai. Kalau ngayai nantinya bingung juga apa sebenarnya yang mau diomongin gitu ya. Nah, oke sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah, kita tadi sudah mengetahui apa itu komunikasi, unsur-unsurnya ada apa aja, hambatannya untuk apa, fungsinya untuk apa, hambatannya ada apa aja, dan gimana cara berkomunikasi yang efektif itu kayak gimana. Tadi udah kita bahas, akhirnya kita sekarang ada di penghujung kegiatan. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada yang bisa menjelaskan nih. Tadi kita ngapain aja sih dari awal sampai akhir? Ada? Boleh. Dari awal kita
datang ke sini, terus pembukaan, udah itu perkenalan, baca doa, sudah baca doa, bermain puzzle, habis itu berdiskusi. Berdiskusi, oke itu ya. Nah sekarang ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya apa? Boleh, pasti boleh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu tentang pengertian komunikasi itu apa. Jadi komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara verbal maupun non verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dalam komunikasi itu juga ada komunikator, memberikan pesan, media dan juga respon. Nah, dari komunikasi juga ada hambatannya Bu, dimana dari perbedaan bahasa juga itu menjadi sebuah penghambat dalam komunikasi. Nah, selain itu juga ada yang namanya fungsi dari komunikasi, tentunya yang yaitu fungsinya untuk mempermudah kita di dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih banyak Tasya dan terima kasih banyak Ina tadi sudah menyimpulkan proses dan hasil diskusi kita hari ini apa. Sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, ada isian yang harus kalian isi di sini mengenai pesan, kesan, dan harapan dari bimbingan kelompok hari ini. Harapan untuk kedepannya seperti apa, pesan mengikuti kegiatan ini untuk ibu seperti apa, dan untuk diri kalian seperti apa, serta kesan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini seperti apa. Bisa dipahami? Nah caranya silahkan nanti kalian scan barcode yang udah ibu siapkan dari HP masing-masing. Bawa HP kan? Nah setelah itu nanti silahkan isikan pesan-pesan dan harapan kalian di web yang sudah ibu siapkan. Oke? Bisa dimulai? Nah ini barcode-nya silahkan di scan dulu. Siapa yang mau duluan? Boleh. Dan harapan dari kegiatan bimbingan kelompok. Kalau sudah dipublish nanti bisa terlihat nih di laptop ibu nih siapa yang udah ngirim. Boleh dikasih nama, boleh enggak. Ada juga boleh dikasih foto juga boleh. Udah? Ina udah? Belum. Lucu ya. Si paling udah. Alhamdulillah, tadi kita sudah lihat harapan, pesan, dan kesan dari kalian. Bisa terlihat di webnya yang tadi dilihat bersama. Nah, untuk topik kali ini, topik bimbingan kelompok kali ini tentang komunikasi interpersonal, ada yang ingin ditambahkan? Apa sudah cukup? Sudah cukup? Kira-kira butuh enggak nih minggu depan kita ketemu lagi? Butuh. Mau bahas topik apa? Boleh, Pram. Gimana Bu kalau misalkan minggu depan kita bahas topiknya itu cara public speaking Bu? Public speaking, bagus tuh ya. Kita bahas minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu di hari yang sama, di jam yang sama. Kegiatannya tentang topiknya tentang public speaking. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Ibu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil yang harus kalian isi. Sudah Ibu kirim alamat web linknya, sudah Ibu kirim di grup. Nanti silahkan diisi setelah kita tutup kegiatan kali ini ya. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, Ibu harapkan ke kalian semuanya bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Baik berkomunikasi dengan guru maupun komunikasi dengan temannya.
terutama dengan guru dan orang tua di rumah ya. Silahkan diterapkan ilmu-ilmu yang sudah didapati. Nah, udah gitu, itu saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.